Dan untuk membahas bagaimana penentuan awal bulan Ramadan 1445 Hijriah, saat ini sudah bersama kami Profesor Thomas Jamaluddin, peneliti Pusat Riset Antariksa BRIN dan anggota tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Thomas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Thomas, mungkin pertanyaan pertama saya saat ini Pak, pasti sudah punya datanya ya. Hari ini tanggal 10, posisi bulan saat ini sudah berada di mana nih Pak? Tapi sebelumnya Pak Thomas, kita mau menyapa juga narasumber kita hari ini yang juga sudah bergabung melalui Zoom online. Ada Pak Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar, Kepala Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Assalamualaikum. Baik, yang tadi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Pak Thomas, posisi bulan di tanggal 10 Maret, apakah kira-kira sudah ada gambaran nanti akan berada di atas ufuk? Ya, posisi bulan dalam perhitungan maupun pengamatan itu yang dilihat adalah saat sesudah maghrib. Nah, pada saat sesudah maghrib tanggal 29 Syakban tanggal 10 Maret ini, posisi di wilayah Indonesia itu masih sangat rendah. Di wilayah timur Indonesia masih berada di bawah ufuk, sedangkan di wilayah barat seperti Jawa, Sumatera itu hanya sekitar 1 derajat atau kurang ya. Jadi rendah sekali. Nah, ini yang menjadi pertimbangan dalam kaitannya dengan ru'yat dan juga imkan ru'yat atau visibilitas hilal itu 2 parameter. Pertama, kedekatannya dengan matahari yang disebut sebagai elongasi. Dan yang kedua, ketinggiannya itu terkait dengan gangguan cahaya syafaq atau cahaya senja ya. Jadi pada tanggal 10 Maret ini ketinggian di Pulau Jawa itu memang sudah positif, tetapi umumnya kurang dari 1 derajat. Itu masih akan terganggu oleh cahaya syafaq atau cahaya senja yang masih cukup kuat ya. Jadi hilal juga akan sulit dilihat, dan juga jarak bulan matahari yang disebut sebagai elongasi itu hanya sekitar 2 derajat. Ya, itu masih terlalu rendah dibandingkan dengan kriteria MABIMS ya. Berapa harusnya? Kriteria MABIMS itu elongasinya minimal 6,4 derajat. Jadi kalau sekitar 2 derajat itu berarti sangat-sangat tipis sekali. Sedangkan ketinggian menurut kriteria MABIM itu 3 derajat. Jadi kalau sekitar hanya 1 derajat itu berarti sangat tipis sekali dan juga akan mengalami gangguan oleh cahaya syafaq atau cahaya senja yang masih cukup kuat ya. Itu sebabnya kalau secara hisab dengan imkan ru'yat itu belum memenuhi kriteria, sedangkan nanti akan dibuktikan dengan ru'yat itu juga akan sulit ya, karena hilalnya masih sangat tipis dan mengalami gangguan dari cahaya syafaq yang masih cukup kuat atau cahaya senja. Tadi kita melihat ya Pak, rekan-rekan kita mengabarkan gitu ya pemantauan proses Ruqyatul Hilal begitu ya. Apakah nanti jika ada di satu wilayah misalnya di timur Indonesia sudah terlihat, tapi di bagian barat Indonesia ini nampaknya masih mendung, cuaca gelap dan tidak terlihat, apakah ditunggu hingga semuanya serentak terlihat atau bisa berbeda-beda Pak tiap daerah? Biasanya dalam proses Ruqyatul Hilal itu ditunggu ya. Pertama, kalau memang ada kesaksian hilal itu tidak perlu seluruh wilayah Indonesia itu ditunggu laporannya. Tetapi dalam hal seperti kasus awal Ramadan ini yang masih sangat rendah, itu biasanya ditunggu sampai dengan provinsi yang paling barat ya, provinsi Aceh ya. Itu biasanya yang seperti paling barat itu biasanya yang lebih terlihat begitu ya Pak? Iya, biasa, karena bulannya biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah timur. Oke, kalau tadi data yang disampaikan Pak Thomas soal posisi bulan yang masih tipis tadi sekitar 1 derajat begitu, artinya besok 11 Maret belum bisa ditentukan ya Pak, 1 Ramadan, atau seperti apa prediksi dari BRIN sendiri untuk memenuhi kriteria MABIMS tadi yang 3 derajat? Jadi ketentuannya ru'yat dan juga perhitungan hisab itu ditentukan pada tanggal 29 Syakban. Nah, pada tanggal 29 Syakban kalau hilalnya kemungkinan terlihat atau imkan ru'yat atau hilal visible
maka besoknya bisa dianggap sebagai tanggal 1. Tetapi kalau tidak terlihat, maka bulan Sya'ban itu digenapkan menjadi 30 hari. Jadi langsung di awal Ramadannya hari berikutnya atau lusa ya. Tanggal 12. Ya, tanggal 12. Jadi tanggal 11-nya tidak perlu ada pengamatan lagi. Oke, kemudian saya mau ke Pak Arwin. Ini Muhammadiyah sudah menentukan ya Pak ya untuk Sabtu Ramadannya besok, betul ya Pak? Iya, betul sekali. Baik, untuk perhitungannya sendiri apakah hanya berdasarkan hisab tanpa perlu melihat hilalnya begitu ya Pak? Iya, benar. Saya kira seperti sudah sama kita tahu, Muhammadiyah yang kita tahu menggunakan konsep namanya hisab hakiki wujudul hilal, dalam praktek dan implementasinya memang tidak mempertimbangkan aspek keterlihatan hilal. Prinsipnya itu adalah manakala hilal sudah wujud, didahului dengan konjungsi atau ijtima sudah terjadi, kemudian matahari terbenam lebih dulu dari bulan yang untuk awal Ramadan kali ini, tahun ini yang beberapa saat lagi kita hadapi, seperti sudah dijelaskan Pak Thomas tadi, data-data itu sudah memenuhi, dan oleh karena itu Muhammadiyah sudah menetapkan sejak jauh hari dengan maklumatnya dan rilis dari pimpinan pusat Muhammadiyah sendiri bahwa malam hari nanti pasca terbenam matahari bagi Muhammadiyah itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Artinya malam hari ini Muhammadiyah sudah sholat tarawih dengan alasan, dengan argumentasi seperti yang saya kemukakan tadi, yaitu hisab hakiki wujudul hilal, oleh karena sudah memenuhi 3 parameter yang disyaratkan dalam hisab hakiki wujudul hilal tersebut, begitu. Baik, Pak Arwin, kalau misalnya di Muhammadiyah itu seperti apa pemantauannya untuk posisi bulan ini? Apakah ada perbedaan kriteria mungkin dengan kriteria Mabim sendiri untuk derajat ataupun juga elongasinya? Ya, sekali lagi di Muhammadiyah kita tidak menggunakan ru'yat, tidak melakukan pengamatan hilal secara langsung, tetapi memang dalam praktiknya, terutama di beberapa lembaga atau perguruan tinggi Muhammadiyah yang memiliki fasilitas observatorium atau laboratorium, kita tetap melakukan pengamatan, observasi. Oleh karena ini bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan, aplikasi dari teknologi yang bernama teleskop itu sendiri, sambil juga tentu mengumpulkan data-data hisab yang itu kita kaji, kita kolaborasikan dengan berbagai pihak, termasuk kita koordinasi dan kolaborasikan dengan Kementerian Agama Pusat. Oleh karena OIB UMSU sendiri, tempat saya berada saat ini, adalah salah satu titik yang ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagai salah satu standar untuk menentukan jatuhnya awal bulan, salah satu dari sekian titik yang ada. Kemudian terkait dengan kriteria yang berkembang, tentu saya kira ini sudah berulang dijelaskan dalam berbagai forum bahwa kriteria Mabims tentu berbeda dengan kriteria hisab hakiki wujudul hilal. Ya, seperti sudah sering juga dijelaskan oleh Pak Thomas, kriteria Mabims itu yang sekarang 364, ketinggian 3 derajat, sudut elongasi 6,4, itu tentu berbeda dengan wujudul hilal. Kira-kira sederhananya, bagi Muhammadiyah, asalkan hilalnya 0, sekian derajat, itu sudah masuk tanggal 1. Kalau di kriteria Mabims, minimal hilalnya adalah 3 derajat dan sudut elongasi 6,4. Sedangkan data astronomis sore nanti, tadi sudah jelaskan Pak Thomas juga, itu baru atau di bawah 2 derajat, sudut elongasinya juga masih jauh dari 6,4. Tentu dari data astronomis ini bisa dipastikan secara hisab, secara astronomis tentu akan terjadi perbedaan. Tadi Pak Thomas mengatakan bagi Kementerian Agama atau pemerintah diprediksi akan menjatuhkan tanggal 1 Ramadannya bukan malam hari ini tapi esok hari. Saya kira ini fenomena fakta yang saya kira sudah diketahui oleh masyarakat, terutama umat Islam yang kerap mengikuti fenomena atau fakta ini, begitu.
Kita penasaran Pak, apakah kedepannya ada memungkinkan Muhammadiyah ini menggunakan metode baru atau ilmu pengetahuan yang telah dikembangkan? Kita akan bahas diskusi kita dilanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.